Kalau untuk sebetulnya untuk penamaan katalog itu udah lama. Cuma memang saat itu saya ada keterbatasan SDM, keterbatasan manpower, dan kebetulan syukurnya kita kedatangan investor yang alhamdulillah mau bekerja sama dengan kita, mau ikut membantu bersama-sama membesarkan MRG Clothing. Dan akhirnya apa ya? Yang mudah-mudahan nanti dengan amunisi ini, katalog-katalog yang kita berikan, produk-produk yang kita sediakan semakin banyak, semakin masif. Karena memang kita kalau memang dulu saat masih sendiri, saat masih belum dapat investor, saya pribadi masih menjual hanya beberapa katalog. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan menyediakan lebih banyak varian, lebih banyak seri, lebih banyak pilihan untuk penikmat fashion. Ini termasuk impian dari remaja yang akhirnya tercapai atau gimana sih? Atau pas menjelang masuk ke dunia entertain, kepengen bikin? Sebetulnya dari dulu ya, makanya dari dulu saya udah pengen banget. Cuma memang belum ketemu momen yang pas dan belum ketemu partner yang tepat saat itu. Dan syukurnya saya ketemu sama Kang Boni, sama Om Reza yang memang kita bisa dibilang satu frekuensi ya, satu taste, satu visi, dan akhirnya memang kita kita putuskan untuk bersama-sama kita membangun ini sebuah ekosistem fashion yang nanti bisa merangsang industri fashion di tanah air. Sebetulnya MRB ini adalah anak perusahaan dari PT Holding kita. Yang mana di PT Holding kita itu saya akan menceritakan sedikit secara struktur. Jadi saya Donasi itu memiliki sebuah PT Holding. Yang mana PT Holding ini memiliki valuasi aset ya, bukan nilai harta tangible aset, tapi intangible aset itu harta yang memang secara nilai valuasi saat itu waktu menyentuh di hampir 400 miliar. Ini adalah anak perusahaannya yang barusan saya berdirikan. Jadi perusahaan-perusahaan yang kami berdirikan ini memang semuanya ada bagian istri saya, ada kepemilikan dari istri saya. Nah, tapi tidak semuanya kita involve gitu. Jadi ada beberapa brand yang memang nantinya misalkan contoh kayak fashionnya Lesti itu nanti saya akan tidak akan involve karena memang itu hanya saya bebaskan untuk dia bereksplorasi gitu. Dan begitu juga dengan ini kita secara kepemilikan bersama, tapi secara di depan layar kita hanya kadang-kadang kita ngasih saja ya, ngasih insight, tidak benar-benar tampil kayak misalnya contoh di MRG, Lesti lebih banyak ngasih saran kan, maksudnya kalau buku ini kak kalau begini gitu, tapi Lesti tidak banyak tampil dan brandnya sendiri menggunakan brand nama saya, meskipun awalnya saya mengajak Lesti untuk sama-sama kita bikin nama bareng gitu, cuma akhirnya setelah kita berdiskusi kita ingin ini si brand ini bisa dikenal secara global, tidak hanya dikenal oleh kalangan Lestar, lovers atau fans kita, tapi ingin dikenal oleh masyarakat luas juga, yang mana di luar segmen yang kita punya gitu. Dan harapan saya mudah-mudahan industri brand fashion yang kita buat ini bersama Lesti ini bisa menjadi top brand ya, bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia juga untuk dikenalkan sebagai pakaian sehari-hari. Awalnya kalau nama bareng Lesti itu terjadi, awalnya mau kasih nama apa sih, mungkin membilas? Ya mungkin yang ada embel-embel Lestarnya atau segala macam, cuma setelah kita pikir kita tidak pengen terpaku sama segmen yang lebih sempit ya, kita pengen lebih luas, lebih global, lebih universal. Kalau dari desainnya sendiri gimana? Ikut kasih desain gitu? Kita langsung. Saya pasti akan memilih karena memang ini kan sesuatu yang memang saya jualin, tapi saya akan kenakan juga gitu. Karena saya nggak mau menjual sebuah produk yang memang saya sendiri nggak suka makanya, saya sendiri nggak suka untuk menggunakan itu. Intinya saya akan memilih produk atau barang-barang yang memang saya sendiri menyukai, dan akhirnya saya ingin mengajak orang untuk ayo lo kalau mau menggunakan fashion yang sama dengan gua, menggunakan apa yang sama dengan gua pakai, lo silakan beli punya gua.
Bang Bi, ini kan berarti salah satu penutup akhir tahun yang mungkin menjadi legalitas Bang Bi juga nih sebagai public figure. Pada akhirnya apakah akan ada lagi mungkin produk-produk lain? Kalau untuk sementara ya yang benar-benar ada di Permata, yang pertama sudah kita lewatin adalah yang sudah running itu ada Lestari Records, sebuah perusahaan musik, sebuah perusahaan rekaman. Yang kedua ini yang nanti akan jalan yaitu MRP Fashion, MRP Clothing. Nanti akan ada insya Allah mohon doanya agar dipermudahkan. Gue rencana di tahun depan awal insya Allah kalau memang tidak ada kemunduran, itu kita pengen bikin coffee ya, pengen bikin coffee shop gitu. Dan who knows juga, siapa tahu nanti akan ada fashion yang memang benar-benar identitas dari estetik kita. Tapi ini kita melakukan fashion ini bukan karena kita bersaing, karena kita memang ini semua kita menjalankan bisnis itu bareng-bareng, semua bareng kita bagi rata. Cuma memang kita hanya membagi segmennya aja. Jadi kalau untuk streetwear pilihannya di MLB, kalau untuk fashion art itu mungkin nanti siapa tahu ada muslim wear, jadi itu memang identitasnya Lesti. Jadi kita memang membagi sesuai dengan segmen masing-masing. Ya, harapannya pasti pengen produk ini dikenal luas ya. Ini menjadi suatu perusahaan suatu bisnis yang sustain ya. Karena kalau kita lihat mengacu banyak pengalaman sebelumnya, usaha-usaha yang dikerjakan oleh artis, kebanyakan yang memang hit and run ya, maksudnya bisa dibilang hanya hype sesaat namun hilang kemudian gitu. Saya nggak pengen hal itu terjadi. Saya pengen benar-benar ini dikerjakan oleh orang-orang yang profesional, dikerjakan oleh orang-orang yang memang mengerti bidangnya. Karena saya pernah pelajari bahwa serahkan kepada ahlinya, jika tidak maka kancuran akan timbullah kancuran. Jadi saya percaya bahwa orang yang bekerja di sekeliling saya ini orang-orang yang benar-benar kita pilih ya, orang-orang yang benar-benar profesional yang benar-benar mampu untuk menjalankan dan mengoperasikan bisnis yang kita jalankan. Dan harapannya mudah-mudahan ya ini bisa terus berkembang, bisa sustain, dan mudah-mudahan nanti orang bisa mengenal produk ini tanpa harus mengenal nama saya. Untuk sementara bulan ini e-commerce dulu, seperti tadi dikatakan oleh Kang Boni di 2012, kalian bisa langsung cek di e-commerce. Nanti kita akan live, kita akan berjualan secara live. Jadi untuk sementara kita memang hanya menyediakan online, tapi untuk di awal tahun mudah-mudahan mohon doanya kita akan membangun sebuah store. Karena memang menurut saya perlu ada store juga ya untuk showcase dari produk-produk kita agar brand ini punya kredibilitas ya. Bang, mungkin di musik kan lagi nyiapin lagu kayaknya nih buat Dede, lihat di story-nya nih gimana sih, boleh ceritain dikit soal Bang Ji mungkin di spill. Ya sebetulnya saya sudah mengerjakan beberapa lagu. Ada yang sebagian untuk istri, memang diminta oleh label Lesti. Ada yang memang saya sediakan untuk orang lain, bukan karena saya tidak mau ngasih ke Lesti, tapi memang lagu ini dan menurut saya dan menurut Lesti tidak masuk untuk genrenya dia. Jadi memang saya pisahin karena saya ingin Lesti berkembang dengan genrenya dia sendiri gitu. Jadi kalau memang tapi ya memang saya memang lagi gemar-gemarnya ya bikin lagu. Bisa dibilang kecemplung juga ya, karena tahun lalu tahun ini di bulan 3 saya iseng bikin lagu, terus mulai pelan-pelan, lalu saya mulai targetin untuk yaudah coba deh gue berkarya, gue bikin lagu, nulis, bikin notasi segala macam, dan gue harus targetin setahun minimal 4. Ternyata saya keterusan malah jadi 13 lagu gitu, terus semakin lagu. Dan dia mudah-mudahan mudah-mudahan dengan saya merambah dunia baru yang saya tekuni yaitu dunia musik, bisa menambah kualitas dalam diri saya dan berharap bukan hanya sekedar adu mumpung saya masuk di dunia industri musik, dunia musisi, tapi memang saya pengen long last, pengen seperti para idola seperti Mas Yofi, Emily gitu, yang memang dikenal sebagai hitmaker yang bisa menciptakan sebuah lagu yang bisa di era mana saja. Lagu yang buat Dede itu genrenya dangdut.
Bang? Ditunggu aja. Saya nggak bisa speak. Itu kan tulisannya featuring tapi di blur gitu. Nah itu apakah Bang Dilar yang ikut? Ya, itu featuring Adiskai sebenarnya. Tapi biasanya Bang lagunya juga salah satu jadi soundtrack sinetron SCTV tuh. Iya, alhamdulillah. Itu gimana itu Bang? Ya alhamdulillah, saya juga kaget ya begitu ada fans yang nge-DM. Karena saya juga belum sempat dapat kabar gitu, belum dikabarin. Karena tiba-tiba postingan SCTV saat itu posting ada salah satu sinetronnya yang menggunakan karya saya untuk saya bangga sekali ya. Itu saya sangat merasa terhormat gitu ya, karya saya bisa digunakan sebagai soundtrack dan dan bukan cuma saya gitu, istri saya pun juga sama gitu, karena itu karya yang benar-benar kita bikin bersama kan, memang kita bikin bareng-bareng, saya bikin lagu, Lesti yang menyanyikan, dan untuk Lesti pun juga dia juga tidak kalah bangganya karena memang lagu ini untuk pertama kali Lesti juga mengisi soundtrack sinetron gitu. Kalau sebelumnya pernah kalau nggak salah di lagu di sinetron Miss Muda Cinta, tapi memang saat itu bukan solo tapi duet sama Pasha Ungu, duet sama Ungu saja. Tapi ini bangganya beda karena ini Lesti nyanyi sebagai penyanyi solo dan diciptakan oleh suami sendiri. Dan begitu saya kasih kabar, saya sedikit cerita ya, saat itu saya kasih kabar lewat DM, terus kita teleponan dan dia nangis saat itu ketika tahu bahwa lagunya dia yang mana dibikin oleh saya itu menjadi soundtrack sinetron. Tapi biasanya Kita soal Bang apa sih kalau Bang? Di Arsimut cerita soal apa sih? Inspirasi dari Lesti kan? Cerita itu inspirasi, kalau bilang inspirasi itu inspirasi bersama ya, inspirasi dari apa ya, sebuah harapan dan doa yang memang saya tuangkan lewat sebuah lagu, sebuah cita-cita di mana ini bercerita lagu tentang bagaimana pengharapan seorang pasangan yang berharap mereka tuh bisa tidak hanya bersama di dunia, namun juga bisa bersama di surga nanti. Dan dan itu sebagai apa ya, saya pikir lagu ini menjadi bentuk doa baik bagi saya dan keluarga dan juga bisa mewakili jutaan pasangan lainnya gitu yang berharap, pasti tentunya banyak pasangan di luar sana yang ingin berharap bisa bersama dengan pasangannya tidak hanya di dunia maupun juga surganya. Kalau lagu yang mau dibikinin itu tentang apa sih, mungkin Bang Billy sedikit lagi spill gitu yang lagi dibikin. Kamu nanya. Udah belajar itu. Tapi biasanya nih seorang Bilar tuh kalau lagi nulis lagu tuh inspirasinya dari mana Dari sih? mana ya? Bahkan sampai belasan lagu tercipta. Kalau boleh jujur, dari kamu. Kalau boleh jujur, alhamdulillah saya udah bikin 13 lagu ya. Dan itu semuanya terinspirasi dari kisah yang pernah saya rasakan. Kalau boleh jujur, tapi bisa itu kisah yang memang dari, ada sebagian dari masa lalu, ada sebagian yang saya rasakan sekarang. Cuma kebanyakan memang dari kisah yang udah pernah saya lewati. Lalu saya kombinasikan dengan yang terjadi, yang sedang relate di masyarakat. Gitu. Bang Bi ketika Cukup 15 Bentar. menit. Bang Bi yang Terakhir mau lagi. story Bang Bi kan